Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekurkur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi Gereja Katolik pada bacaan ini, itu bertepatan dengan pesta Tuhan dipersembahkan di bait Allah. Jadi peristiwa Yesus ini dipersembahkan di bait Allah itu didasarkan pada perintah hukum Tuhan atau hukum Taurat, di mana setiap anak sulung pada umur 8 hari dia harus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Berhubungan dengan itu, maka Maria dan Yosef datang dari Nazaret Galilea pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan Yesus di situ. Sekaligus tindakan ini merupakan sebuah warisan, tradisi yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka, ya. Dan sampai masa itu mereka tetap melakukan hal itu dengan berbagai barang yang mesti dibawa sebagai bahan persembahan. Dikatakan tadi di situ sepasang burung tekurkur, ya, dan dua ekor anak burung merpati. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tentu di sini memberikan gambaran kepada kita sebagai umat gereja pembaptisan, ya, bahwa
Kalau konteks Yesus dalam tradisi Yahudi, anak itu disunat ya. Tentu di sini punya makna agar itu anak itu ya menjadi bagian dari komunitas keagamaan, tapi sekaligus menjadi bagian dari masyarakat Yahudi. Kalau kita yang dibaptis, baik baptis bayi, dewasa maupun darurat, itu menjadikan kita sebagai umat Allah. Dan tentu di sini Yesus meskipun dalam tradisi tertentu, dalam tradisi Yahudi, menunjukkan kepada kita bahwa menjadi umat Tuhan itu perlu ada sebuah tanda ya, yang membuka ruang bagi kita untuk bisa bergabung dalam sebuah komunitas. Kalau kita sebagai anggota gereja, kita harus dibaptis. Yang menarik di situ ada juga yang disebut tokoh yang sangat berpengaruh, ya, Simeon dan Hana. Jadi dua tokoh ini adalah dua tokoh yang mempunyai kesadaran tinggi ya tentang Allah ya. Simeon, jadi dia ini orang berpengaruh ya, dia itu seorang tokoh agama, katakan seperti itu ya. Jadi dia menantikan kedatangan Mesias. Jadi dikatakan juga Roh Kudus itu ada padanya. Dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan ketika Yesus datang ke situ, sebenarnya itu menjadi sebuah kegenapan bagi si Simeon ya. Dia dalam pujiannya tadi, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi, karena dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Dia berbicara tentang Yesus yang datang ya. Nanti di sini ya dia tidak langsung ya memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah Mesias. Meskipun dalam usianya itu ya si Simeon ini mampu melihat sejauh itu ya. Tentu tidak terlepas dari relasi yang dekat dengan Allah ya. Dan juga Roh Kudus yang selalu menaungi dia. Ya, lalu kemudian Simeon ini juga lah yang memberikan pernyataan bahwa sesungguhnya anak ini ya menjadi pembawa perbantahan ya bagi banyak orang. Tetapi dia mengatakan bahwa menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan satu pedang akan menembus jiwamu, katanya kepada Maria. Tentu di sini ya berkaitan dengan pengalaman Yesus yang nantinya ke depan, bagaimana Maria itu sebagai seorang ibu ya harus menanggung semuanya itu. Dan di situ juga ada yang disebut seorang yang bernama Hana, perempuan janda. Juga orang ini sangat dekat dengan Allah ya. Setiap hari ke bait Allah, berdoa, berpuasa, berpantang dan sebagainya. Dia juga memberi kesaksian tentang Yesus ya. Jadi dia mengatakan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Nanti kan dua tokoh ini ya, kehadiran Yesus ya di situ disambut oleh mereka sebenarnya. Dan mereka memberi orang yang memberikan kesaksian ya, pada awal ya, meskipun Yesus itu masih kecil itu ya, memberi kesaksian apa? Bayi ini ya memang bukan orang biasa saja ya, tapi dia ini hadir sebagai orang yang terurapi ya, gitu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat beriman percaya kepada Kristus ya, baptisan itu mempunyai makna yang dalam ya. Selain kita menjadi anggota gereja, kita juga menjadi dipersatukan dengan Kristus dan tentunya menjadi anak-anak Allah. Ya, disitulah kebermaknaan dari sakramen baptis yang kita terima. Kalau kita menghayati dengan sungguh sakramen baptis yang kita terima itu sebuah kado terindah ya untuk hidup kita, di mana Tuhan itu yang mau mau menerima kita dan ingin menjadikan kita hidup tetap di dalam Dia, bersatu dengan Dia. Dengan demikian ya, keberadaan kita itu memang kudus ya melalui sakramen baptis itu. Hanya menjadi masalah adalah kesadaran kita sebagai manusia dalam kehendak bebas yang kita miliki. Mungkin kehendak bebas itulah yang membuat kita sangat sulit untuk melihat makna dari sakramen baptis itu. Saya, teman-teman semuanya, saudara-saudari, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu ya setidaknya bacaan hari ini ya, Tuhan dipersembahkan di bait Allah itu
mengingatkan kita kembali akan sakramen baptis yang kita terima. Sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh mempunyai nilai yang luhur ya. Oleh karena itu ya, bacaan hari ini mengajak kita setidaknya ada sebuah kesadaran tentang makna penting dari sakramen baptis yang kita terima ini. Minimal bahwa kita sadar kita ini menjadi milik Allah, dan apa yang mesti kita lakukan sebagai milik Allah dalam kehidupan kita. Semoga amin.